Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, economic calendar, jangan lupa malam ini kita akan keluar 2 data penting, yaitu initial jobless claim. Ini sedikit aneh ya, nanti besok juga ada lagi. Kenapa 2 ya? Gue juga gak ngerti kenapa ya. Dan di jam 9.30 akan ada crude oil inventories. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam rawan ini, pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Nah, jangan lupa nanti subuhnya akan ada Bang Jerome ya. Jadi Bang Jerome ini akan keluar data-datanya ya, lebih tepatnya ada 4 ya, ada economic projection, ada juga FOMC statement, lalu ada juga keputusan interest rate decision dan juga press conference ya. Nah, jadi siap-siap ada 4 data penting dari jam 1 subuh sampai jam setengah 2 gitu ya. Interest rate kalau kita lihat di sini forecastnya di 4,5 alias tidak berubah. Ya kita lihat apakah tiba-tiba ada surprise dari the Feds ya. Ya tinggal kita lihat aja. Ya tapi intinya buat lo yang punya posisi futures dan yang masuknya ke agresif, mungkin kalau yang ini mungkin lo boleh lah ya. Ya biarin aja bang pasang SL ya. Tapi kalau yang ini kayaknya resikonya terlalu gede deh. Jadi ya pertimbangkanlah, even for yang buat yang agresif pun mungkin boleh pertimbangkan tutup posisi dulu sebelum jam 1-an gitu ya. Oke, itu kurang lebih remindernya. Kondisi BTC sekarang malah tertekan ya. Tadi sempat di bawah dari 104.828. Ya, kita lihat apakah besok daily close-nya akan di bawah atau di atas dari 104.828 gitu ya. Next BTCD, untuk BTCD kita bisa lihat di sini literally flat, belum ngapa-ngapain ya. Ya udah sih ya, 60-40 aja, ingat aja ya untuk BTCD. Langsung aja ke komen. Yang pertama dari Mike Andrea. Bang, apa pandangan Anda soal perang Israel-Iran saat ini? Soalnya kalau saya sih mengamini kalau kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tidak ada lagi yang namanya bangsa pilihan Tuhan. Saya lebih condong dengan kedamaian, kehidupan yang harmonis. Kemerdekaan atas segala bangsa terlepas dari suku, agama yang dianut. By the way, saya Kristen Protestan, bukan Kristen Zionis atau evangelis. Iya, karena ada ya tipe yang seperti itu juga ya. Kadang sebel juga sih perang berkelanjutan atas dasar sejarah atau agama. Ini kan sebetulnya kagak terlalu relevan di zaman sekarang, ngerusak market. Yes, dan ini ya, kalau menurut gue pribadi ya, konflik di Middle East ya sering kali dibungkus dengan agama begitu. Wah, agama ini versus agama ini. Padahal it's not about religion. It's about politics at the end of the day. Tapi dibungkus dengan agama. Nah, itu yang paling serem lah ya. Kalau udah politik dibungkus dengan agama, itu paling wah ya. Luar biasa lah. Gue paling males jujur yang ngelihatnya ya. Dan gini, gue juga setuju ya, karena ya balik lagi gue juga Protestan. Ya, walaupun gini ya, Protestan kan ada banyak sekali. Ada beberapa denomination yang disebutnya tuh mereka percaya sama dual apa gitu disebutnya ya. Jadi mereka percaya bahwa oke, orang Yahudi itu adalah tetap masih bangsa pilihan Tuhan, tapi di waktu bersamaan juga kita sekarang sebagai orang Kristen Protestan pun masuk ke dalam situ. Jadi dual apa gitu disebutnya, teorinya gue lupa ya. Nah, tapi kalau gue sih masuk ke yang nope. Menurut gue ya, Israel sudah gagal untuk jadi bangsa pilihan Tuhan begitu ya di perjanjian lama begitu. Jadi ya baik lagi kalau gue sih kan gini ya, kadang-kadang nggak tahu kenapa ini nggak tahu dari mana banyak orang berpikir, wah kalau kita Nasrani maka kita akan dukung Israel. Nope, gue nggak dukung Israel. Ya menurut gue sama aja itu negara full of bullshit. Samanya dengan ya ininya sama neighbor-neighbornya begitu. Oh kadang-kadang orang kan berpikir gini, hitam putih ya. Oh kalau Bang Toshi nggak dukung Israel maka dukung Iran, maka dukung Palestina. Nope, sama. Gue juga nggak dukung dua-duanya. Sama aja itu bullshit. Mereka sama-sama hanya bermain politik dibungkus agama. Begitu. Jadi kalau menurut gua ya gua nggak setuju lah begitu. Gua nggak setuju kalau sampai ada orang kesannya, tapi kan kita harus bela Israel karena kita Kristen. Nope, nggak harus seperti itu. Gua nggak gitu. Dan ya lagi-lagi ya gua bukan masuk ke dalam tipe Kristen Zionis disebutnya, karena memang ada beberapa yang kayaknya tuh apa ya, mungkin sama kalau dengan saudara kita yang Muslim tuh ada beberapa yang wah ini orang Arab, wah maka lebih suci, maka lebih lah pokoknya daripada kita. Nah sama, di kekristenan juga ada beberapa orang yang sepertinya, wah ini Israel nih, wah ini jadi kayak kasarnya ada plus poin karena dia dari daerah sana gitu, dari daerah dimana dulu
kasarnya Yesus ada di sana gitu ya, sama seperti saudara-saudara kita yang muslim mungkin ya, wah ini orang Arab pasti benar, padahal faktanya tidak seperti itu. Nggak berarti karena dia orang mana maka lebih benar begitu kan ya. Dan ya, kalau dari konteks ya kekristenan gitu ya gini ya, oke emang Yesus Kristus disalibkan oleh ya, tentara Romawi, tapi atas keinginan siapa? Ya gitu, orang-orang Yahudi gitu kan. Ya jadi lagi-lagi lah. Dan bahkan kalau lo penasaran, coba iseng lihat ya. Itu ada beberapa kasus di mana Yahudi Ortodoks yang sangat keras ya, lu tau lah tipe-tipenya seperti apa ya, yang biasanya apa namanya jambang itu diputer-puter gitu loh ya. Nah itu beberapa orang Kristen yang sedang ziarah ke Israel tuh mereka ludahi, cuy katanya, mereka ludahi aja seperti itu. Jadi ya makanya gue nggak ngerti kenapa jadi harus pro Israel gitu karena ceritanya kita Kristen, padahal nggak seperti itu harusnya ya. At least that's me gitu. Setiap orang boleh punya pandangan masing-masing, tapi ya kalau gue sih tetap gue setuju semua orang tuh punya hak untuk kedamaian ya, hidup yang harmonis gitu, terlepas dari apa agama mereka, apa suku dan seterusnya. Yes, jadi peace ya, just peace aja ya, karena dalam dunia yang lebih peaceful semuanya lebih prosper kok begitu ya. Perang yang untung cuma ya paling itu yang buat senjata ya, si Lockheed Martin mungkin ya. Oke. Next dari Mu Mobil Koi 6040, untungnya dah lama dengerin Babah Toshi. Altcoin aneh nyungsep semua. Untung masih ketahan sama BTC yang porsinya lebih gede sama altcoin aneh. Wah, mantap ya. Lagi-lagi ada apa namanya? Ada testimoni yang gue paling suka deh ya. Buat yang sudah merasakan pentingnya punya BTC begitu ya. Ya, rata-rata altcoins bisa pada nyungsep dan memang that's the fact begitu ya. Jadi ya semoga ini menjadi lagi satu pembuktian untuk orang-orang bikin portonya yang balance ya. Jangan kebanyakan alts karena udah banyak sekali orang yang mencoba kebanyakan alts dan muntah darah gitu. Mantap ya. Sekarang waktunya konsisten nih ya, konsisten, dan ya udah tinggal tunggu saja sampai akhir cycle ini apakah kita akan dapat blow off top yang lumayan atau jangan-jangan ketahan sama ya this politik bullshit lah ya, politik dan perang ya. Oke. Next dari Henny Mujasi, korban dukun minus ya. Ya tapi baik lagi ya gimana ya, dukun akan terus melakukan itu selama masih ada yang mau masuk begitu. Nah sekarang kan udah kena nih ya, udah ngerasain minusnya, ya udah jadikan pembelajaran. Itu anggap aja adalah bayar SPP lu minus ya. Nah jadi sekarang udah ada pembelajaran untuk tidak kena lagi dukun gitu. Kan ciri-cirinya gampang dukun tuh ya, tebak-tebakan ya, win rate 100% ya, pasti begini pasti begitu ya, ujung-ujungnya kan bullshit. Ya udah ya jadikan pembelajaran, jangan mau rugi ya, udah minus jangan mau rugi lagi ke depannya ya. Jangan sampai udah kena dukun nanti ganti lagi dukun lagi, ganti lagi, nggak akan beda begitu, hasilnya tidak akan berbeda ya. Ingat definisi kegilaan dari Einstein ya, melakukan hal yang sama berkali-kali dan berharap ada perubahan gitu. Next dari Imam Wahyudi, kalau nggak ada altcoin season, mini altcoin season juga nggak apa-apa kok. Iya, semoga ya dapat dikasih nafas dikit lah altcoins ya. Iya, kasihan juga soalnya banyak yang masih belum kejar tuh ya. Diriwansi, saya malah lihat roket-roket cantik lewat di langit Kuwait. Semoga aja dunia aman karena negara ini dekat dengan Iran ya. Wah, oh iya ini bro, Diriwansi itu di Kuwait ya. Di Kuwait kelihatan jelas ya. Ya semoga aman-aman ya bro ya. Dan ya sekali lagi semoga cepet damai lah. Udahlah stop ya perang-perang. Udah perangnya di film aja gitu, nggak usah perang nyata lah begitu ya. Udah ekonomi lagi begini dikasih perang-perang, benar-benar nggak jelas banget ya. Ya semoga cepat beres lah semuanya ya. Next dari Eben Project, tarif aja masih belum kelar. Ini yakin si Trumpet mau ikut-ikutan bikin ulah lagi. Misal kalau US malah join anak emasnya, warga US kena dampak negatifnya juga nggak kok? Ya bisa, kayak contoh misalkan ya dengan misalkan keterlibatan ini mungkin aja ya, ini lagi-lagi kita berspekulasi lah, mungkin aja karena seperti ini negara-negara yang ceritanya sekutu Iran tidak mau lagi bekerja sama untuk urusan minyak sama US gitu ya, atau mau embargo tipis-tipis lah kayak zaman 70-an begitu ya. Nah, itu tentunya akan bikin warga US berantakan tuh ya kalau sampai crude oil tuh naik di mereka, semua barang bisa ikutan naik begitu ya. Dan ya kalau dari sisi the Fed-nya mungkin the Fed bisa menjadikan ini lagi satu alasan untuk mereka tidak menurunkan interest rate
Dan kalau seperti itu mungkin bisa memicu juga layoff dari US begitu ya. Kalau si Trumpet lebih mentingin anak emasnya daripada negaranya sendiri, bakal dikudeta nggak sih kok? Sebenarnya gini, ya kalau kudeta sih ya bisa-bisa aja, tapi kita harus ingat satu hal, ya US secara militer masih paling kuat di seluruh dunia ya. Ini fun fact ya, Air Force terbesar di dunia. Yang pertama US Air Force, yang kedua bukan Air Force lagi, yang kedua adalah US Navy. So ya selama kudetanya bukan dari militer susah, karena militer US sangat kuat gitu ya. Mungkin bisa diimpeach ya, dimana dianggapnya Trump mungkin melakukan pelanggaran tertentu. Nah itu mungkin saja bisa impeachment. Seperti dulu tuh impeachment si siapa namanya, Bill Clinton sih nggak impeach ya, dia tuh mengundurkan diri kalau nggak salah. Nixon kan di impeach tuh ya. Jadi ada pernah berapa kali sebelumnya presiden di impeach, bukan di kudeta lah ya, di impeach tuh jadi ya dilengserkan, tapi tidak pakai, nggak kayak waktu di Thailand tembak-tembakan gitu ya. Sip. Penasaran apakah Larry Fink bisa nego sama si Trumpet apa kagak ya kok? Wah, ya mungkin nego sih bisa-bisa aja, tapi nggak tahu si Trump apakah mau dengerin atau enggak ya. Mohon maaf cuma curhatan kecil saya kok. Nggak apa-apa, bagus ya overall. Ya mungkin banyak juga yang kepikiran seperti ini, cuman belum berani nanya atau belum kepikir gimana cara nanyanya. Jadi ya nggak masalah, bagus ya. Next. Dari Yusuf Palfarezi. Bang, di TradingView ada indikator M2 money supply nggak? Kalau ada gimana cara lihatnya? Terima kasih bang, God bless you. Sebenarnya gampang ya. M2 tuh sebentar, dia indicator kalau nggak salah ya. Ya, dia indicator. Nah, lu tinggal cari di sini M2 aja ya. Nah, keluar tuh. Cut, keluar seperti ini ya. Tapi gini, gue harus ngomong, M2 kegunaannya tuh very limited karena gini, even in bear market pun dia tetap naik gitu ya. Dalam bear market pun dia tetap naik. So ya ini nggak bisa jadi indikator apa-apa sih menurut gue. Ini mungkin bisa menjadi visualisasi yang bagus untuk orang-orang yang buat apa sih invest, buat apa sih punya BTC, buat apa sih punya emas gitu. Nah, boleh kasih lihat M2 karena ya itu supply demand kan. Kebayang nggak sih kita punya aset ya, atau kita pegang, ya bukan aset lah, kita pegang sesuatu yang supply-nya naik terus. Nah, gitu. Tapi kalau untuk jadi indicator limited, very limited use-nya ya, begitu. Kalau gua pribadi lebih kepake balance sheet, ngeliat balance sheet, interest rate dan seterusnya, begitu. Tapi sekali lagi, kalau untuk sebagai visualisasi buat orang-orang yang masih mempertanyakan buat apa sih investasi? Nah, boleh kasih lihat M2. Begitu. Lu megang yang begituan, lu megang yang mending itu M2 tuh dolar loh. Kalau rupiah mungkin lebih parah. Begitu, ya. God bless you ya. Next dari Imam. Kapan damai dah tuh? Setuju sama Kotoshi, biar kena buy limit, kalau bisa jangan kena karena perang. Iya, sebenarnya lebih enak jangan urusan perang ya, karena gini, perang tuh kita nggak pernah tahu ya sampai kemana gitu efeknya ya. Emang benar ada buy the invasion begitu ya. Itu memang statistically speaking kita profitable dengan itu ya. Tapi kebayang nggak kalau perangnya di tempat lu gitu, rumah lu yang hancur gitu kan, ya kacau kan, siapa yang mau kayak gitu. Jadi ya baik lagi, kalau gue pribadi sih, market bisa drop dengan berbagai macam cara, tapi please jangan dengan perang, karena setiap perang tuh pasti ada collateral damage, dimana orang-orang yang sebenarnya nggak ada urusan ya, hanya orang-orang biasa yang banyak yang mati begitu. Oke, kayak kemarin Iran diberitakan ya 3 orang penting Iran mati, tapi banyaknya yang mati 200 lebih itu ya bukan orang-orang itu, orang-orang biasa saja mungkin yang kena begitu. Jadi ya moga-moga cepat beres lah gitu ya. Next dari Cristiano Nino, Dior dong, goblok lo katanya. ini ada konteksnya ya. Soalnya kalau nggak ada konteksnya mungkin orang bingung nih komen apa ya. Ya jadi gua tadi pagi sempat ngebahas ya bahwa ya cukup sering dukun-dukun atau influencer-influencer yang tidak bertanggung jawab lah ya. Ya waktu lagi market rally bilangnya altcoin ya, beli ini beli itu bisa 100x, udah hancur ya, altcoinsnya minus 80-90%, nanti yang pada beli kelasnya marah, gimana nih kok malah rugi. Nah ini keluar kata-kata mutiara, Dior dong, do your own research, goblok sih lu belinya, gue beli BTC dari dulu, padahal waktu jualan kelas ngomongnya altcoins ya. Itu cukup banyak yang seperti itu ya. Ya tapi ya baik lagi, itu adalah ya dukun memang seperti itu ya. Dan yang mereka juga melakukan itu ya karena mungkin sebenarnya kalau mau ngomong ya itu memang salah dukun, tapi kenapa dukun melakukan itu? Karena it works, masih banyak yang percaya gitu kan. Jadi ya
part of the problem adalah orang-orang yang masuk juga ke yang begituan. Karena lu masih mau bayar yang begituan. Ya, jadi dia akan terus melakukan kebohongan yang sama. Begitu. Karena ya dukun sih ya selama gua masih dibayar ya terserah ya. Nanti ujung-ujungnya juga ya tinggal diem ya. Paling tinggal gua kick kalau mereka banyak bacot. Kan banyak tuh ya. Banyak yang udah kena dukun ya. Kebanyakan ngomong di grup marah-marah di kick gitu kan ya. Next dari Doni Permana. Siang Bang Toshi, saya mau minta pendapatnya. Saya kan dapat harga rata-rata BTC di 85.000. Nah, baiknya akhir circle mungkin ya. Circle ini dijual semua dulu baru buat DCA pas turun nanti atau dibiarkan saja. Tujuan invest jangka panjang. Terima kasih. Nah, kalau jangka panjang sih ya udah lu hold aja. Ya apalagi kalau cuma BTC doang ya. Kalau alts jangan, kalau alts TP. Tapi kalau lu jangka panjang ya, which is panjang tuh beneran panjang ya, nggak kayak setahun 2 tahun, bisa 10 tahun, 20 tahun ke depan. Ya lu bisa terus aja DCA, terus DCA itu nggak masalah ya. Tapi kalau lu position trader seperti gua, ya kalau gua sih ada TP tetap begitu kayak cycle kemarin tuh 2021 juga gua ada TP. Ya boleh nggak semua, misalkan sisakan 20%, sisakan 30% BTC gitu dari yang lu punya. Boleh. Kalau gua pribadi kemarin tuh kalau nggak salah belasan persen lah yang gue masih sisakan. Sisanya gue TP. Begitu. Tapi ya repot nggak? Kalau lo ngerasa repot dan malah takut FOMO lagi, ya udah biarkan saja terus di CE. Toh kalau lo bilang benar-benar untuk jangka panjang nggak masalah. Begitu ya. Next. Beres. Oke, itu kurang lebih untuk pembahasan kita pada hari ini untuk komen-komennya tentunya ya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan untuk hari ini sponsor kita adalah Wallby. Ya, jadi Wallby ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke futures begitu. Jadi ini lebih cocok untuk intermediate sampai ke advance ya. Nah, yang unik dari Wallby ini adalah apa? Mereka itu ada AI ya. Ada AI yang bisa membantu kita untuk buka posisi begitu. Nah, selain dari itu juga yang unik dari sini adalah Wallby itu ada rebate voucher. Nah, rebate voucher ini ya kalian bisa dapatkan dengan cara ya kalau 100 USDT bisa dengan biasa ya, lo tinggal login aja masuk atau bukan login sorry. Lu sign up lo bisa dapat. Tapi bagi lo yang menggunakan link reflektor di bawah atau kode Toshi Crypto ya, Toshi Crypto akan ada upgrade dari berapa? Dari 100 menjadi 250. Ya, jadi buat lo yang tertarik silahkan bisa pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Wallby. Kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini ya. Dia retest 1, retest 2 di angka 0,61134. Artinya kita sudah punya posisi long ya. Nah, posisi long ini target TP-nya jelas di angka 0,630722. Tapi sekali lagi gue ingatkan, nanti malam ya 7:30 kita akan keluar data penting, itu initial jobless claim. Ya, jadi buat yang konservatif ya pertimbangkan untuk TP duluan sebelum ini. Ya, kalau sampai lu bang biarin bang gue agresif, ya ingat subuhnya ada Bang Jerome ya jam 1 subuh sampai jam 1 sampai 1:30. Jadi ya kalau yang ini sih gue sarankan mendingan tutup dulu deh just in case volatility-nya nggak sesuai harapan begitu ya. Apalagi di alts, kalau di alts sekalinya geraknya ya lu lihat sendiri sini deh ya. Satu candle gini bisa 6% begitu ya. Satu candle gini bisa 7% begitu. Jadi ya gue sarankan sih ya, tutup lah by the time dekat-dekat ke ini ya. Oke, next posisi spotnya. Posisi spot ada di angka 0,61134, 0,5563. Next kita masuk ke SUI. Untuk SUI dia jebol ya, dia ngedam 8,99%. Ya, jadi ini ya, altcoins itu jangan cuma ngelihat ngepamnya doang. Wah, ngapain beli BTC? Nih, lihat altcoins A, altcoins B, ngepamnya sehari 9%. Oh iya bener ya. Di sini ngedam 6, di sini ngedam 5, di sini ngedam 9. Siap nggak? Ya kalau siap monggo gitu. Makanya ya boleh punya alts tapi rasionya tepat. Ya, maksimum 40% alts gitu ya. Oke. Next posisi spot karena futures nggak ada ya, jebol langsung. Posisi spotnya ada di 2,4826 dan di angka 2,3107. Next Solana. Untuk Solana belum ada data futures juga. Menyebalkannya adalah kalau kemarin terjadi retest kedua di sini profit, tapi ya tidak terjadi retest kedua. Artinya apa? Ya artinya memang belum rezeki. Kalau belum rezeki ya sudah, jangan dipaksakan ya. Oke.
Untuk posisi spotnya, untuk posisi spot ada di angka 144,52, lalu di 137,39 dan di 135,6 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini ya. Sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini, seperti biasa gue akan ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Itu 3 hal yang gue harap nggak cuma masuk telinga kiri keluar telinga kanan ya, beneran dimaknai. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.